Novel sastra dan bela diri Pagoda Emas Pancer yang ke-326. Bersama suara serak, kisah fiksi dilanjut. Aku tidak tahu apakah boneka Mahyiyat itu bisa menghentikannya. Jika tidak bisa, maka kita hanya bisa. Jiang Zixue berdiri dengan ekspresi serius di wajahnya. Pada saat ini, Xiao Nunu belum bangun. Situasi ini agak mirip dengan situasi sebelumnya di kolam setan es ekstrim. Meskipun tidak banyak orang di luar, situasinya sebenarnya lebih sulit. Setelah berpikir sejenak, Jiang Zixue segera berjalan menuju luar istana pemakaman surga. Kau tidak sebanding dengan mereka. Pada saat ini, suara kaisar kuno Zhang Tian terdengar. Jiang Zixue berhenti sebentar dan menoleh ke belakang. Api keemasan menari-nari di udara, misterius dan mempesona. Aku tahu, jawab Jiang Zixue. Kalau begitu, apakah kau masih ingin pergi? Tanya kaisar kuno Zhang Tian lagi. Ya, jawabnya lembut tanpa berkata apa-apa lagi. Kemudian dia melangkah menuju gerbang istana pemakaman surga dengan penuh tekad. Api emas yang melayang di udara tersenyum tipis dan berkata, gadis kecil ini sungguh menarik. Kemudian, api emas itu berkata kepada Xiao Nunu di bawah, anak muda, ayo. Apakah kamu dapat memahami teknik pemakaman surga tergantung pada keberuntunganmu? Pada saat ini, kesadaran Xiao Nunu berada di dunia lain. Di depannya ada sebuah prasasti batu kuno yang besar. Prasasti batu ini berdiri di tengah medan perang. Tulisan rune pada prasasti batu itu menyala seluruhnya, tetapi setiap kali Xiao Nunu mencoba berkomunikasi dengan mereka, tulisan rune pada prasasti batu itu menghilang. Setelah beberapa saat, ia akan menyala lagi. Kalau orang biasa, dia pasti sudah gila sejak lama. Namun hati Xiao Nunu menjadi semakin tenang. Pada saat ini, Xiao Nunu tiba-tiba berdiri, berjalan ke depan monumen pemakaman surga, mengulurkan tangannya dan menempelkan telapak tangannya di monumen pemakaman surga. Bas! Saat telapak tangan Xiao Nunu menyentuh monumen pemakaman surga, semua rune di atasnya menghilang dalam sekejap. Monumen pemakaman surga berubah kembali menjadi monumen batu tua yang bobrok seperti semula. Hilang. Xiao Nunu menatap pemandangan di depannya dengan linglung. Tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Tulisan pada prasasti itu berangsur-angsur menyala lagi. Muncul lagi. Kemudian, Xiao Nunu melangkah maju dan meletakkan tangannya di prasasti itu lagi. Semua rune di atas menghilang lagi. Aku sama sekali tidak bisa merasakannya, kata Xiao Nunu dalam hati. Monumen pemakaman langit ini sama sekali tidak mampu memahami seni pemakaman langit. Begitu kau berkomunikasi dengannya atau menyentuhnya, rune di atasnya akan menghilang. Menyerahlah. Pada saat ini, suara kaisar pemakaman langit kuno mencapai telinga Xiao Nunu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kau tidak ditakdirkan untuk bersama seni pemakaman langit. Tapi Xiao Nunu tiba-tiba berkata, tidak harus. Kaisar pemakaman langit kuno berkata, monumen pemakaman langit ini tidak memilihmu, yang berarti kau tidak ditakdirkan untuk bersamaku. Sebuah seringai muncul di bibir Xiao Nunu. Ia hanya bisa memilihku. Hah, aku hanya mengizinkannya untuk ditakdirkan bersamaku. Ada tatapan mendominasi di mata Xiao Nunu, dan kemudian, kekuatan yang tak tertandingi melonjak keluar dari badannya. Xiao Nunu mengumpulkan kekuatannya dan meninju, menghancurkannya dengan keras di monumen pemakaman langit di depannya. Duar. Serangan Xiao Nunu bagaikan seekor naga yang mengamuk dan muncul dari jurang, menghantam monumen itu dengan keras. Monumen pemakaman surga langsung dihantam oleh kekuatan yang sangat besar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh monumen. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara kaisar kuno Zhang Tian dipenuhi dengan keterkejutan. Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam. Karena monumen pemakaman surga ini sedang mencari orang yang ditakdirkan untuknya, aku tidak akan meninggalkannya tanpa pilihan. Apa katamu? Aku tidak hanya akan menghancurkan monumen pemakaman surga ini, aku juga akan menghancurkan istana pemakaman surga. Jika teknik pemakaman surga ini tidak diwariskan kepadaku, Xiao Nunu, maka lenyaplah dari dunia ini selamanya. Dengan teriakan keras, kekuatan yang lebih dahsyat meletus. Duar. Dalam sekejap, monumen pemakaman langit di depan Xiao Nunu meledak. Detik berikutnya, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Ribuan rune kuno terbang keluar dari bagian dalam monumen pemakaman surga.
Rune-rune ini melayang ke segala arah di sekitar Xiao Nunu, seperti pecahan bintang di langit, sangat indah. Kemarilah. Xiao Nunu mengangkat tangan kanannya dan menatap rune-rune itu. Aku hanya akan mengatakan ini sekali, seni pemakaman surga harus diwariskan kepadaku, Xiao Nunu, atau itu akan hilang selamanya. Berdengung. Dalam sekejap, rune-rune yang luar biasa itu memancarkan resonansi aneh, dan mereka menyerbu ke arah Xiao Nunu satu demi satu, dan kemudian seperti kupu-kupu roh, mereka semua mengebor ke dalam badan Xiao Nunu. Saat ini, di kuil pemakaman, Xiao Nunu, yang duduk di tengah istana, melepaskan cahaya rune yang melamun ke seluruh badannya. Ini adalah bola api emas yang melayang di udara mengeluarkan suara terkejut. Kaisar kuno surga pemakaman sangat terkejut, lalu dia tertawa dan berkata, "Anak baik, akulah orang pertama yang memperoleh seni pemakaman surga dengan cara ini, kamu benar-benar mendominasi." Sebelumnya, monumen pemakaman surga akan memilih mereka yang ditakdirkan untuk memberikan seni pemakaman surga, tetapi Xiao Nunu begitu baik sehingga dia meninggalkan monumen pemakaman surga tanpa pilihan. Jika dia, Xiao Nunu, bukan orang yang ditakdirkan, maka tidak akan pernah ada orang yang ditakdirkan lainnya di dunia ini. Karena sejak Xiao Nunu memutuskan untuk menghancurkan istana pemakaman surga, dia adalah orang terakhir yang datang ke sini. Oleh karena itu, dialah satu-satunya yang dipilih untuk monumen pemakaman surga. Bas! Aura kuat terpancar dari badan Xiao Nunu. Xiao Nunu tiba-tiba membuka matanya, dengan cahaya keemasan bersinar di matanya. Pada saat ini, semua pilar istana di kedua sisi aula memancarkan cahaya terang. Kemudian, cahaya-cahaya ini terbang ke arah Xiao Nunu dari segala arah seperti sutra emas, lalu menembus badannya. Pupil mata Xiao Nunu sedikit mengecil, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kaisar kuno pemakaman surga menjawab, "Di istana pemakaman surga ini, selain seni pemakaman surga, ada juga kekuatan warisan milikku. Karena kamu telah memperoleh seni pemakaman surga, kekuatan warisan ini juga diberikan kepadamu." Setelah itu, bola api emas terbang menuju bagian atas kepala Xiao Nunu. Berdengung. Gelombang energi yang kuat dilepaskan, dan formasi cakram melingkar yang megah secara bertahap terbuka di atas kepala Xiao Nunu. Kekuatan yang tak terbatas terkumpul dari seluruh penjuru aula lalu mengalir ke badan Xiao Nunu. Kaisar kuno senior, Xiao Nunu sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, ia disela oleh Kaisar Langit kuno. "Sejak kau memperoleh seni pemakaman surga, misiku telah selesai. Seberkas kesadaran spiritualku ini akan segera menghilang. Dan ini adalah hal terakhir yang dapat kulakukan untukmu." Hati Xiao Nunu sedikit tergerak. Maaf telah menggunakan cara ini untuk mendapatkan pengakuan dari monumen pemakaman surga, tetapi jangan khawatir, seni pemakaman surga ini tidak akan pernah mengubur reputasinya di tanganku, Xiao Nunu. Hahaha, oke, aku merasa lega dengan kata-katamu. Saat ia selesai berbicara, Kaisar Langit kuno membakar seberkas kesadaran spiritualnya yang terakhir dan mengirimkan semua kekuatan warisan yang tersembunyi di istana pemakaman surga ke dalam badan Xiao Nunu. Pupil mata Xiao Nunu bersinar dengan cahaya keemasan, dan garis-garis indah muncul di badannya. Xiao Nunu membentuk segel dengan tangannya, menenangkan pikirannya, dan menerima energi ini. Dalam sekejap, jiwa abadi di badan Xiao Nunu bergetar, dan kultivasinya tiba-tiba menembus batas atas tahap tengah alam Kaisar Abadi-Abadi, dan melangkah ke tahap akhir Kaisar Abadi-Abadi. Namun, ini belum berakhir. Kekuatan warisan yang lebih besar mengalir ke badan Xiao Nunu. Xiao Nunu melahap setiap bagian kekuatan seperti ikan paus yang menghisap air. Pada saat ini, di luar istana pemakaman surga, situasinya juga sangat tegang. Jisuo, Munantang, Pei Yu, dan Qiuruyin, 4 kaisar yang kuat, bergabung untuk mengaktifkan teknik penyegelan 4 segel dewa dalam upaya untuk menyegel boneka Mahiat Dewa Iblis. Namun, boneka Mahiat Dewa Iblis terlalu kuat, dan tidak dapat menahan teknik penyegelan 4 segel dewa sendirian. Segel ilahi 4 arah yang besarnya seperti gunung terus menekan ke bawah, sementara cahaya kesengsaraan Dewa Iblis yang dilepaskan oleh boneka Mahiat Dewa Iblis dengan bendera naga kekaisaran menekan bagian bawah segel ilahi 4 arah. Kedua belah pihak seperti air dan api, tidak ada pihak yang mau menyerah. Sue Yingfeng, terserah padamu, kata Jisuo.
Meskipun keempat orang ini adalah kekuatan utama, Sui Yingfeng, yang memiliki Raja Mahiat Darah, juga merupakan orang kuat yang tidak boleh diremehkan. Hehe, jangan khawatir, aku di sini. Sui Yingfeng mengatupkan kedua tangannya, membentuk segel dengan ke-10 jarinya, dan lebih dari selusin jimat peri muncul di depannya. Setiap jimat abadi mengandung fluktuasi energi yang kuat dan pada pandangan pertama terlihat jelas bahwa itu bukan benda biasa. Kutukan Dewa Darah, maju. Sui Yingfeng melambaikan tangannya, dan puluhan jimat peri merah dengan cepat terbang menuju boneka Mahiat Dewa Iblis. Swiss, Swiss, Swiss. Satu demi satu, jimat peri merah tertancap di badan boneka Mahiat Dewa Iblis. Beberapa tertancap di punggung, beberapa di bahu, dan beberapa di pinggang, kaki, dan posisi lainnya. Buka teknik segel kutukan, teriak Sui Yingfeng dingin. Bas. Dalam sekejap, lebih dari selusin lingkaran rune mekar dari badan boneka Mahiat Dewa Iblis. Lingkaran rune ini, seperti lingkaran emas merah, memenjarakan boneka Mahiat Dewa Iblis di dalamnya dengan erat. Detik berikutnya, segel Dewa Empat Sisi di kehampaan benar-benar menguasai, dan menekan ke bawah melawan hantaman cahaya malapetaka Dewa Iblis. Mata Jisuo, Munantang, Pei Yu, dan Qiyu Ruyin berbinar. Tentu saja, kamu punya beberapa kemampuan, kata Munantang. Sui Yingfeng menampakkan senyum sinis. Kutukan Dewa Darah, ini adalah senjata ajaib Sekte Dewa Darah milikku. Aku sudah memohon berkali-kali sebelum ketua Sekte memberikannya kepadaku. Kemudian, mata Sui Yingfeng berkilat dingin dan dia menoleh ke Raja Mahiat Darah. Manfaatkanlah waktu sekarang dan berikan pukulan yang kuat, maka teknik penyegelan ilahi 4 segel akan selesai. Swiss. Raja Mahiat Darah langsung melompat keluar tanpa ragu-ragu. Sambil bergerak, ia melakukan transformasi ketiga lagi. Transformasi kelima Dewa Raksasa. Transformasi Hantu Marah. Wajah Raja Mahiat Darah langsung berubah sangat ganas, dan pisau hantu tajam tiba-tiba muncul dari tangannya. Raja Mahiat Darah mengangkat tinggi kedua pedangnya dan menebas ke depan. Potiong. Saat kekosongan itu hancur, dua cahaya pedang bersilangan dan menebas ke arah Mahiat Dewa Iblis. Boneka Mahiat Dewa Iblis ditekan oleh 4 segel ilahi dan juga ditahan oleh kutukan Dewa Darah. Saat ini, jelas terisolasi dan tak berdaya. Namun, pada saat ini, cahaya bilah petir tiba-tiba meletus dari dalam istana pemakaman surga. Tebasan salib yang mengejutkan mimpi. Ledakan. Cahaya pedang yang menggelegar itu secara akurat mencegat 2 sinar pedang yang dilepaskan oleh Raja Mahiat Darah. 2 sinar pedang berpotiongan antara langit dan bumi, dan tiba-tiba langit yang penuh dengan cahaya ilahi meledak. Wajah semua orang berubah dingin. Sosok ramping dengan temperamen dingin dan mata tajam tiba-tiba muncul di gerbang istana pemakaman surga. Pihak lainnya adalah Jiang Zixue. Jiang Zixue tahu betul bahwa jika boneka Mahiat Dewa Iblis disegel oleh beberapa orang yang bekerja sama, akibatnya akan mengerikan. Dalam situasi ini, dia harus mengambil tindakan. Jangan khawatirkan dia, teruslah menyerang boneka Mahiat itu, kata Qiyu Ruyin dingin. Akan tetapi, saat Qiyu Ruyin menyelesaikan kata-katanya, amarah yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak dari mata Raja Mahiat Darah. Jiang Zixue. Raja Mahiat Darah meraung keras, memancarkan hasrat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wanita kutu kupret, aku akan mencabik-cabikmu. Marah, niat membunuh, kebencian, kebencian. Raja Mahiat Darah tampaknya telah melihat musuh yang paling dibencinya, dan ia langsung menyerbu ke arah Jiang Zixue. Apa yang terjadi? Raja Mahiat Darahmu sudah tidak terkendali. Pei Yu bertanya dengan suara berat. Sui Yingfeng menjawab. Untuk Raja Mahiat Darah ini, aku tidak hanya menggunakan badan fisik Duan Yin, tetapi juga jiwa abadi Jiuyan. Jadi, mohon tunggu sebentar sampai dia membunuh wanita ini. Badan fisik Duan Yin, jiwa abadi Jiuyan. Mendengar apa yang dikatakan Sui Yingfeng, Jisuo, Munantang, Pei Yu, dan Qiyu Ruyin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Orang ini benar-benar mengubah 2 anggota Heavenly Ranking menjadi Mahiat berdarah. Cara ini sungguh kejam. Kejadiannya begitu cepat hingga Raja Mahiat Darah telah bergegas menghampiri Jiang Zixue. Transformasi kelima Dewa Perang Transformasi Iblis.
Rune hitam meledak di badan Raja Mahyat Darah yang berubah menjadi iblis. Rune itu langsung berubah menjadi baju besi sihir hitam yang mendominasi. Pada saat yang sama, senjata di tangannya, pedang ganda berubah menjadi tombak sihir yang mengerikan. Tombak ajaib ini menyemburkan guntur ajaib yang dahsyat dan aura yang menakutkan, seolah-olah iblis telah turun dari langit. Jiang Zixue, Mahteilah. Meskipun Raja Mahyat Darah adalah badan fisik Duan Yin, jiwanya yang abadi adalah milik Ji Wuyan, jadi begitu melihat Jiang Zixue, amarahnya langsung berkobar untuk membalas dendam. Ia mengayunkan tombak ajaib dan menebas ke arah Jiang Zixue. Dentang. Cahaya tombak besar itu turun seperti bulan hitam dan menyerang sasaran. Wajah cantik Jiang Zixue sedikit berubah, dan dia segera memanggil senjata abadi tingkat abadi King Long Pan. Raungan. Sebuah kekuatan yang dikaitkan dengan air melonjak ke atas, dan panci King Long seperti formasi kuno yang terbuka, dengan seekor naga hijau besar muncul ke depan. Bang! Detik berikutnya, King Long langsung tertebas hingga meninggial di udara oleh tombak hitam itu. Hantu naga hijau besar itu meledak menjadi ketiadaan di depan Jiang Zixue, dan Jiang Zixue juga terpental mundur puluhan meter. Bang! Jiang Zixue menabrak pilar batu di luar istana pemakaman surga. Setetes darah mengalir dari sudut mulutnya, dan matanya yang dingin penuh dengan keterkejutan. Tidak seperti dulu lagi, Valkyrie. Sue Yingfeng di sisi lain mensibir. Sekarang kekuatannya setara dengan alam kaisar tingkat menengah. Badan kecilmu tidak bisa menghentikannya. Wajah cantik Jiang Zixue sedikit memucat. Sebelum dia bisa menenangkan diri, Raja Mahyat Darah segera melancarkan serangan yang bahkan lebih kuat. Hukuman surgawi guntur iblis. Raja Mahyat Darah mengangkat tombak sihir di tangannya, dan petir hitam yang sangat ganas berkumpul di ujung tombak itu. Dasar kutu kupret, kau membuatku seperti ini, Mahtei saja. Raja Mahyat Darah membuka sepasang sayap sihir hitam di belakangnya dan mengarahkan tombak sihir di tangannya ke depan. Air terjun hitam yang terbentuk oleh petir mengalir deras ke arah Jiang Zixue. Kekuatan serangan ini sangat mengerikan. Belum lagi Jiang Zixue hanya berada di level kaisar abadi, bahkan jika dia berada di tahap awal alam kaisar, dia akan kesulitan menahan gerakan ini. Namun, Xiao Nunu masih berada di aula di belakangnya. Dia tidak bisa menghindar. Jiang Zixue menggigit bibir merahnya dengan gigi peraknya, dan sedikit tekad terpancar di matanya. Seni pembantaian abadi. Dentang. Jiang Zixue mencengkeram gagang pisau, dan ratusan sinar bilah perak yang spektakuler meletus dari tanah ke segala arah. Sinar pedang ini bagaikan naga yang bengkok, menyembul keluar dari tanah dalam jumlah besar, dan pemandangannya sungguh spektakuler. Pada saat ini, momentum Jiang Zixue langsung melampaui batas atas semula. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya, dan seluruh energi pedang menyeruak keluar, menyerbu maju satu demi satu untuk menghadapi air terjun guntur hitam. Jiang Zixue baru saja mempelajari seni pembantaian abadi belum lama ini dan belum dapat melakukannya dengan sempurna, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Kamu hanya bisa menggunakan jurus ini dengan paksa. Duar. Air terjun guntur hitam dan cahaya pedang perak seperti sekelompok naga bertabrakan satu sama lain, memicu kekacauan yang mengguncang bumi lainnya. Dalam konfrontasi ini, Jiang Zixue gagal menang. Semua sinar bilah perak tertusiuk oleh air terjun hitam. Dengan suara bang yang keras, Jiang Zixue terlempar kembali sejauh lebih dari 10 meter. Luka-lukanya semakin parah dan dia menjadi semakin lemah. Namun meski begitu, tidak ada rasa takut di matanya. Sama seperti saat kita berada di Ice Pond. Hehe, kamu benar-benar ulet. Raja Mahyat Darah tertawa aneh. Sudah berakhir. Setelah itu, ia bergerak dan terbang menuju tempat Jiang Zixue berada. Pada saat ini, sebuah anak panah melesat bagaikan meteor, meninggalkan ekor api yang cemerlang di kehampaan, lalu melesat menuju Raja Mahyat Darah. Tatapan mata Raja Mahyat Darah berubah dingin, dan dia mengayunkan tombak sihirnya, menghancurkan anak panah itu menjadi berkeping-keping. Segera setelah itu, sesosok badan turun dari langit dan muncul di gerbang istana pemakaman surga. Pemimpinnya memegang busur Dewa Bulan Petir dan mengenakan gaun biru langit. Dia sangat anggun dan memiliki wajah yang cantik. Dia adalah Jiu Yue Yuan. Apakah Xiao Nunu ada di sana? Jiu Yue Yuan bertanya pada Jiang Zixue. Jiang Zixue menatap orang itu dengan heran.
Dia tidak mengenal Jiu Yue Yuan, tetapi ketika dia mendengar orang itu menyebut Xiao Nunu, dia mengerti. Ya, Jiang Zixue mengangguk. Aku mengerti. Jiu Yue Yuan tidak bertanya lagi, dan busur ilahi bulan petir di tangannya diaktifkan kembali. Hei, ada satu makhluk lagi yang tidak takut mati. Sue Yingfeng tertawa licik. Bunuh mereka semua. Itulah yang kumaksud. Raja Mahiat Darah mengangkat tombak sihir hitam, dan aura ganasnya mengaduk-aduk angin dan awan di langit. Namun, tepat saat Raja Mahiat Darah hendak membunuh dua orang di depannya, sebuah suara dingin terdengar dari dalam istana pemakaman surga. Jika dia terluka, bukan hanya kau yang akan mati, bahkan sekte dan kekuatan di belakangmu akan dikubur bersamamu. Jika dia terluka, bukan hanya kau yang akan mati, tetapi pasukan sekte di belakangmu juga akan terkubur bersamamu. Sebuah suara berat seperti suara dewa bergema dari dalam istana pemakaman surga. Jisuo yang menduduki peringkat ke-6 di peringkat surgawi, Munantang yang menduduki peringkat ke-7 di peringkat surgawi, begitu pula Pei Yu, Qiu Ruyin, dan Sue Yingfeng semuanya terkejut. Bas! Kemudian, seberkas cahaya keemasan besar muncul dari langit dari dalam istana pemakaman surga. Segera setelah itu, dengan ledakan keras, sinar cahaya keemasan itu meledak seperti awan dan berubah menjadi gelombang kejut yang melanda seluruh dunia. Gelombang kejut menyapu langit dan bumi, bersiul ke segala arah, menyebar dengan tekanan yang luar biasa, dan 4 segel ilahi yang menekan bagian atas boneka Mahiat Dewa Iblis meledak. Bang! Wajah Jisuo, Munantang, Pei Yu, dan Qiu Ruyin berubah drastis. Tidak bagus. Keempat segelnya hilang. Kutu kupret. Gelombang kejut seperti ombak besar langsung menyapu semua orang kembali. Raja Mahiat Darah dan Sue Yingfeng bahkan agak goyah berdiri. Tanpa penindasan segel 4 arah dewa, mata boneka Mahiat Dewa Iblis menyemburkan cahaya merah darah, dan kekuatan iblis yang besar dilepaskan, menghancurkan lingkaran cahaya merah darah yang dipenjara di badannya. Ekspresi setiap orang berubah lagi dan lagi. Situasinya tidak baik, kata Munantang dengan suara yang dalam. Jisuo menyipitkan matanya sedikit dan berkata, mari kita tunggu dan lihat. Pei Yu dan Qiu Ruyin saling memandang tanpa berkata apa-apa. Sebaliknya, mereka menatap gerbang istana pemakaman surga. Buk, 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 suara langkah kaki terdengar dari dalam. Setiap langkah terdengar jelas di telinga. Jiang Zixue dan Jiu Yu Yuan juga melihat ke arah pintu, dan tak lama kemudian, sosok yang familiar muncul di hadapan semua orang. Mata indah Jiu Yue Yuan berbinar, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Jiang Zixue tidak dapat menahan napas lega. Dia akhirnya berhasil bertahan sampai pihak lain terbangun. Meskipun saya tidak tahu apakah pihak lain telah berhasil memahami teknik pemakaman surga, situasi saat ini setidaknya jauh lebih baik dari sebelumnya. Terlebih lagi, Jiang Zixue dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Xiao Nunu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wosh! Aliran udara dingin bersiul keluar. Xiao Nunu berdiri di tangga di pintu masuk istana pemakaman surga, menatap dingin ke arah orang-orang di depannya. Hei, kukira kau telah memperoleh banyak kesempatan dan kekayaan, tetapi ternyata kau hanya mencapai kesempurnaan alam kaisar abadi. Sue Yingfeng mensibir. Begitu kata-kata ini diucapkan, Jisuo, Munantang, Pei Yu, dan Qiu Ruyin tidak bisa menahan perasaan gelisah. Xiao Nunu belum mencapai alam kaisar. Saat ini, pihak lain hanya berada pada level kaisar abadi yang sempurna. Meskipun masih ada boneka Mahiat Iblis, semua orang masih punya kesempatan. Hadirin sekalian, apakah kalian masih membutuhkan teknik pemakaman surga? Jisuo mengalihkan pandangannya sedikit dan berkata kepada 3 orang di sekitarnya. Munantang berkata dengan tatapan mata muram. Tentu saja, tombak di tangan Pei Yu bersinar dingin. Ini belum berakhir. Qiu Ruyin tidak berbicara, tetapi tatapan matanya menjadi lebih tajam. Sebelum mereka bisa bersiap bertindak, Raja Mahiat Darah di sisi lain sekali lagi melepaskan aura yang bahkan lebih mengerikan. Itu kau, dan kau juga pantas mati. Kau pantas mati seperti wanita Jiang Zixue itu. Transformasi kelima Dewa Perang. Transformasi Dewa Raksasa. Duar, petir dan guntur menyambar, dan angin menyapu semua awan. Pada saat ini, kebencian Duan Yin dan Ji Wuyan sepenuhnya menyatu.
Yang pertama dibunuh oleh Xiao Nunu, dan yang terakhir dibunuh oleh Jiang Zixue. Kini, kebencian di antara kedua belah pihak saling tumpang tindih dan berkembang menjadi niat membunuh yang lebih kuat. Transformasi kelima dari 5 transformasi Dewa Perang muncul lagi. Raja Mahiat Darah kemudian berubah wujud menjadi dewa raksasa kuno setinggi 1000 kaki, dengan tanda-tanda merah misterius berkeliaran di sekujur badannya, terutama di belakangnya, di mana roda dewa yang megah tergantung. Bentuk roda dewa itu seperti matahari. Ekspresi Jiang Zixue dan Jiu Yuan berubah. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa momentum Raja Mahiat Darah telah meningkat. Situasi tadi sudah cukup sulit untuk dihadapi, dan kali ini bahkan lebih rumit. Namun, Xiao Nunu memandang orang itu dengan acuh tak acuh. Dia bukan manusia atau hantu, dia pantas dibunuh. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu mengangkat satu tangan, merentangkan kelima jarinya, dan mengarahkannya ke arah Raja Mahiat Darah. Bas! Gelombang kekuatan misterius tiba-tiba menyebar di antara langit dan bumi, dan rune kuno berwarna emas muncul dari udara tipis di sekitar Raja Mahiat Darah. Ada puluhan ribu rune kuno ini, yang berubah menjadi pola-pola ilahi dan tersebar di sekitar Raja Mahiat Darah. Raja Mahiat Darah tampaknya tidak menyadari bahwa kehancuran akan datang. Ia mengangkat lengan kanannya, dan energi berwarna darah yang besar berkumpul di telapak tangannya, lalu berkumpul menjadi palu perang yang besar. Pergilah ke neraka. Raja Mahiat Darah meraung seperti iblis dari neraka, mengayunkan palu perangnya dan menghantamkannya ke bawah. Serangan ini meliputi Xiao Nunu, Jiang Zixue, dan Jiu Yuan. Menghadapi gerakan mematikan seperti itu, Xiao Nunu tampak meremehkan. Xiao Nunu memutar pergelangan tangannya dan mengepalkan kelima jarinya. Teknik pemakaman surga. Sebuah kalimat yang tenang dan ringan keluar dari mulut Xiao Nunu, tetapi di telinga semua orang, itu terdengar seperti bisikan dewa kematian. Kemudian, sebuah kejadian yang mengejutkan semua orang terjadi. Rune kuno yang tersebar di sekitar Raja Mahiat Darah secara bersamaan melepaskan kekuatan ilahi kuno yang sangat mengerikan. Dalam sekejap, ruang di depan mata semua orang tiba-tiba tenggelam dan riuntuh, dan retakan gelap yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Ledakan. Setiap rune kuno meledak dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Ruang di area tempat Raja Mahiat Darah berada pertama kali terpelintir lalu meledak. Kekuatan yang dihasilkan oleh ribuan rune kuno bagaikan ledakan bintang, menghancurkan segalanya dan mengubur langit dan bumi. Kekuatan rune ini bagaikan lubang hitam yang menyebar, meledak ke segala arah. Kehampaan, bumi, gunung, dan sungai langsung mengalami kehancuran yang mengerikan. Raja Mahiat Darah, dengan badan sepanjang 1000 kaki, langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan ini. Badannya, bersama dengan ruang yang riuntuh, berubah menjadi pecahan-pecahan di seluruh langit. Obral kilat, sama seperti terakhir kali kita bertarung memperebutkan Sky Burial Thunder Wheel. Pada saat itu, Duan Yin menggunakan transformasi kelima dari 5 transformasi dewa raksasa, tetapi langsung terbunuh oleh cahaya pembunuh 1000 kali diperkuat milik Xiao Nunu. Pada saat ini, Raja Mahiat Darah, yang juga telah melakukan transformasi kelima, sekali lagi diubah menjadi abu oleh teknik pemakaman surga milik Xiao Nunu. Wajah semua orang menjadi pucat. Jisuo, Munantang, Pei Yu, dan Qiu Runin semuanya membelalakkan mata mereka. Mereka mundur satu demi satu, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Terutama ketika darah bereaksi terhadap angin, otak menjadi kosong dan punggung terasa dingin. Ini adalah Raja Mahiat Darah yang memiliki basis kultivasi tahap tengah alam kaisar, namun dia langsung dibunuh oleh Xiao Nunu hanya dengan satu gerakan. Pecahan-pecahan beterbangan di langit. Ruang di depan mata mereka bagaikan cermin pecah, merobek satu demi satu retakan gelap. Melihat Raja Mahiat Darah diubah menjadi abu dalam sekejap oleh Xiao Nunu, ekspresi kengerian mendalam muncul di wajah beberapa pembangkit tenaga listrik peringkat surgawi. Kuat sekali. Ini adalah ide bulat yang dianut oleh Jisuo, Munantang dan lainnya. Alam kaisar abadi disempurnakan, dan dengan satu gerakan ia membunuh Raja Mahiat Darah yang memiliki kekuatan tempur alam kaisar tingkat menengah. Kekuatan teknik pemakaman surga ini sangat mengerikan. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Munantang berkata dengan suara gemetar. Yah, rune kuno tadi adalah teknik pemakaman surga. Jisuo mengikutinya.
Wajah Pei Yu dan Qiuruyin juga dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, Xiao Nunu bergerak, dan dia tiba-tiba muncul di depan semua orang dari pintu istana pemakaman surga. Mata beberapa orang menjadi gelap dan mereka secara tidak sadar mengambil tindakan pencegahan. Xiao Nunu berkata dengan wajah dingin, "Serahkan apa yang kau dapatkan di medan perang di domain kekaisaran, dan aku akan mengampuni nyawemu." Ketika kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Mereka berempat saling berpandangan, mata mereka menampakkan pandangan yang menyeramkan. Jelaslah mereka berempat punya ide. Pei Yu mensibir, dan gelombang energi dahsyat menyeruak keluar dari tombak di tangannya. "Aku akui kau memang punya kekuatan, tapi menginginkan kami menyerahkan sumber daya kami hanyalah angan-angan." Pei Yu merasakan hawa dingin di punggungnya begitu ia selesai berbicara. Bang! Dengan suara keras, darah menyembur dan organ dalam beterbangan kemana-mana. Cakar iblis yang dingin menusuk dada Pei Yu langsung dari belakang. Bang! Adegan yang tiba-tiba itu membuat semua orang merasa seperti disambar petir. Wajah Qiuruyin memucat. Kakak senior Jisuo, Munantang, dan Sue Yingfeng di sisi lain merasakan kulit kepala mereka kesemutan, dan melihat di belakang Pei Yu, berdiri sosok iblis yang tak tertandingi dengan aura iblis yang mengerikan. Baru saja, beberapa orang dikejutkan oleh kekuatan teknik pemakaman surga dan untuk sesaat mereka bahkan lupa untuk waspada terhadap boneka Mahyiyat Dewa Iblis. Yang tidak mereka duga ialah, Xiao Nunu membunuh tanpa ragu-ragu, tanpa memberi kesempatan kepada siapapun untuk mengatakan sepatah kata pun. Darah mewarnai jubah Pei Yu menjadi merah, dan cahaya merah tua Dewa Iblis menyambar cakar boneka Mahyiyat Dewa Iblis. Serangan ini tidak memberi lawan kesempatan untuk bertahan hidup, apalagi ruang untuk penyesalan. Sebelumnya dia mensibir, tapi sekarang, yang tersisa hanya rasa takut. Tatapan mata Xiao Nunu dalam dan nadanya acuh tak acuh. "Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya." Semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa pria di depan mereka, yang lebih muda dari mereka, lebih kejam dari yang mereka bayangkan. Pei Yu bahkan tidak bisa memegang tombak di tangannya dengan mantap. Dia menatap Qiuruyin dengan wajah memohon. "Tuan, adik perempuan, selamatkan aku." Tepat saat dia selesai berbicara, terdengar suara klik lagi, dan kepala Pei Yu dipelintir oleh boneka Mahyiyat Dewa Iblis. "Kakak senior." Qiuruyin ketakutan dan gemetar. Ekspresi Jisuo dan Munantang juga berubah drastis. Kejam sekali. Sungguh kejam. Pei Yu terbunuh hanya karena dia mengucapkan satu kata lagi. Kalau tadi masih ada secercah harapan untuk menyelamatkan Pei Yu, maka sekarang dia sudah mati dan tidak dapat mati lagi. Adegan Mahyiyat Iblis yang memegang kepala Pei Yu sungguh mengejutkan. Qiuruyin akhirnya tidak punya keberanian untuk melawan. Dia menatap Xiao Nunu lalu berlutut. "Aku bersedia menyerahkan semua sumber daya yang kumiliki dan memintamu untuk menjaga jiwanya yang abadi." Pei Yu melihat bahwa dia akan mati, dan yang bisa dilakukan Qiuruyin saat ini hanyalah menyelamatkan jiwanya yang abadi. Setelah itu, Qiuruyin mengeluarkan tas penyimpanannya dan memberikannya dengan kedua tangan. Jisuo, yang menduduki peringkat ke-6 di peringkat surgawi, dan Munantang, yang menduduki peringkat ke-7 di peringkat surgawi, juga kehilangan keinginan untuk melawan. Tidak ada cara untuk melawan ini. Xiao Nunu sendiri memiliki kemampuan untuk membunuh mereka seketika dengan satu gerakan, belum lagi boneka Mahyiyat Iblis yang tidak dapat dihadapi oleh beberapa orang bersama-sama. Segera, Jisuo dan Munantang juga mengeluarkan tas penyimpanan mereka. "Ini semua adalah sumber daya yang aku peroleh di medan perang wilayah kekaisaran. Tolong ampuni nyaweku, Tuan. Tuan, tolong kasihanilah aku." Di hadapan kekuatan absolut, bahkan yang terkuat di peringkat surgawi harus tunduk pada Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak berniat mengambil tas penyimpanan itu. Baginya, membunuh satu orang sama saja dengan membunuh sekelompok orang. Tidak ada bedanya. Jisuo tampaknya telah menebak pikiran Xiao Nunu, dan dia segera berlutut. "Tuan, perjalanan ke medan perang di wilayah kekaisaran belum berakhir. Saya bersedia melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mendapatkan lebih banyak sumber daya." Harus dikatakan bahwa pikiran Jisuo bekerja sangat cepat. Dia adalah salah satu dari sedikit orang cerdas. Melihat ini,
Mu Nantang juga buru-buru berkata. Saya juga ingin mengikuti Anda, Tuan, dan melayani Anda seperti guguk dan kuda. Qiuruyin meneteskan air mata. Dia menatap Pei Yu, yang kepalanya terpisah dari badannya, dengan sangat enggan, lalu bersujud kepada Xiao Nunu dengan pasrah. Saya juga bersedia mematuhi perintah Anda, Tuan. Saya mohon Anda untuk menunjukkan belas kasihan dan mengampuni jiwa saudara saya. Saya bersedia bersumpah demi hidup saya bahwa saya tidak akan pernah menyimpan dendam terhadap Anda, Tuan, dan tidak akan pernah membalas dendam. Tatapan mata Xiao Nunu sedikit tajam. Dia menatap 3 orang kuat Kaisar Rilem di depannya, dan cahaya redup melintas di matanya. Karena kamu bilang kamu bersedia mengikutiku, apakah kamu berani membiarkanku membatasimu? Raut wajah beberapa orang tiba-tiba berubah. Menanamkan larangan berarti bahwa kehidupan dan harta benda Xiao Nunu akan bergantung pada keputusannya mulai sekarang. Jika pihak lain menginginkan dia hidup, dia harus hidup. Jika pihak lain menginginkan dia mati, dia harus mati. Tetapi jika kamu menolak, kamu akan mati sekarang. Saya bersedia. Jisuo tahu dia tidak punya pilihan lain selain menerima takdirnya. Mu Nantang juga menjawab dengan tak berdaya. Ya, Qiuruyin juga tidak punya pilihan. Xiao Nunu benar-benar berani membunuh mereka, dia tidak hanya bicara. Pei Yu dipenggal kepalanya oleh boneka Mahyiat Iblis hanya karena mengucapkan satu kata lagi. Jika mereka berani mengatakan tidak, nasib mereka akan tak terbayangkan. Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan 3 kekuatan pembunuh dilepaskan dari antara alisnya. Ketiga kekuatan pembunuh ini menembus alis Jisuo, Mu Nantang dan Qiuruyin. Ketiganya tidak berani melawan dan hanya bisa membiarkan Xiao Nunu menanam tanda terlarang. Karena kalian telah mengikutiku, aku tidak akan mengambil sumber daya yang diperoleh dari medan perang kekaisaran ini. Jika kalian berperilaku baik di masa depan, aku mungkin akan mencabut larangan dan membebaskan kalian, tetapi jika kalian berpikir 2 kali, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ketiga pria itu menjawab bersamaan dengan mata mereka yang berbinar. Terima kasih, Tuan. Bangun, kata Xiao Nunu ringan. Ya, mereka bertiga langsung berdiri. Qiuruyin menatap Xiao Nunu dengan air mata di matanya. Tuan. Xiao Nunu melambaikan tangannya, dan boneka Mahyiat Iblis itu segera melemparkan badan dan kepala Pei Yu ke depan Qiuruyin, yang buru-buru maju untuk mengambil badan yang lain. Selama jiwa abadi Pei Yu masih ada, pihak lain akan dapat bangkit kembali. Pada saat ini, Sue Yingfeng di sisi lain juga mengeluarkan tas penyimpanannya dan berlutut dengan satu kaki ke arah Xiao Nunu. Tuan, aku juga bersedia mengikutimu. Xiao Nunu mensibir. Aku tidak bilang akan membiarkanmu pergi. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Sue Yingfeng berubah. Yang lain datang untuk mencuri harta karun, tetapi Sue Yingfeng datang bersama Raja Mahyiat Darah untuk membunuh orang. Jika Xiao Nunu keluar selangkah lebih lambat, bukan saja Jiang Zixue akan mati di tangan Raja Mahyiat Darah, tetapi bahkan Jiu Yue Yuan pun akan terluka. Hanya karena alasan ini, Xiao Nunu tidak punya alasan untuk membiarkan pihak lainnya pergi. Merasakan hawa dingin dari Xiao Nunu, Sue Yingfeng tiba-tiba berdiri, berbalik dan berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Swiss. Mendengar Xiao Nunu ingin membunuhnya, Sue Yingfeng berbalik dan berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia pergi, tanya Xiao Nunu dengan tenang. Swiss. Boneka Mahyiat Iblis itu segera mengejarnya. Pada saat yang sama, Jisuo dan Mu Nantang juga mengambil tindakan segera. Tuan, serahkan saja orang ini pada kami, ucap Jisuo. Mu Nantang juga berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya kabur. Harus dikatakan bahwa Jisuo dan Mu Nantang, 2 orang kuat di Tianbang, sangat tanggap. Mereka menjadi pengikut Xiao Nunu di detik terakhir, dan mulai melakukan hal-hal praktis di detik berikutnya. Itu bukan sekedar omongan belaka. Tentu saja, yang utama adalah darah merespons angin dan mudah dikendalikan. Sue Yingfeng bergerak dengan kecepatan tercepat. Wajahnya sangat muram saat ini, dan matanya menunjukkan keganasan yang kuat. Kutu kupret. Sue Yingfeng memang datang dengan niat membunuh, kalau tidak, dia tidak akan dengan sengaja memurnikan Duan Yin dan Ji Wuyan menjadi Raja Mahyiat Darah. Dalam keadaan normal, Sue Yingfeng memiliki modal untuk bersaing memperebutkan teknik pemakaman surga hari ini. Namun dia meremehkan kekuatan Mahyiat Iblis.
Sebelum tiba di istana pemakaman surga, Sue Yingfeng tidak tahu bahwa Xiao Nunu mendapat bantuan dari boneka Mahyiat Dewa Iblis. Kupikir aku bisa melawan balik dengan menggabungkan kekuatan dengan 4 pembangkit tenaga listrik alam kaisar, tetapi aku tidak menyangka bahwa di saat kritis ini, kultivasi Xiao Nunu telah meningkat pesat. Hal ini juga menyebabkan kegagalan total rencana Sue Yingfeng. Boneka Mahyiat Dewa Iblis terbang di atas Sue Yingfeng, dan matanya menyemburkan cahaya malapetaka Dewa Iblis. Kuci. Cahaya malapetaka Dewa Iblis, seperti guntur berdarah, terbang turun. Wajah Sue Yingfeng berubah, dia berbalik dengan tergesa-gesa dan memanggil selusin jimat peri. Kutukan Dewa Darah. Bas, bas, bas. Jimat abadi berwarna merah disusun secara vertikal membentuk lingkaran cahaya besar. Di dalam lingkaran cahaya itu, rune saling bertautan dan kemudian berevolusi menjadi perisai sihir melingkar dengan diameter lebih dari 10 meter. Kutukan Dewa Darah merupakan harta karun milik kultus Dewa Darah yang dapat digunakan untuk menyerang maupun bertahan. Duar. Dengan suara keras, 2 sinar cahaya iblis menghantam perisai sihir itu dengan kuat. Akibat kekerasan menghilang dalam kehampaan, dan Sue Yingfeng langsung terpental ke tanah di bawahnya. Bang! Tanah meledak, dan akibatnya bagaikan air pasang. Potiongan-potiongan kerikil besar dan kecil beterbangan kemana-mana seperti kawanan belalang yang terkejut. Sue Yingfeng muenteh darah dan wajahnya menjadi pucat. Tidak jauh di belakang Sue Yingfeng, ada sekelompok orang. Mereka adalah orang-orang dari kuil raksasa. Orang-orang dari kuil raksasa datang bersama Sue Yingfeng. Karena Sue Yingfeng telah berjanji pada mereka bahwa dia akan membalaskan dendam Duan Yin dan melenyapkan Xiao Nunu, ancaman besar bagi kuil raksasa. Tetapi pada saat ini, orang-orang di kuil raksasa sudah jatuh dalam kepanikan besar. Mereka semua melihat apa yang baru saja terjadi. Kekuatan boneka Mahyiat Dewa Iblis dan pembunuhan instan Xiao Nunu terhadap Raja Mahyiat Darah semuanya terlihat jelas. Melihat Sue Yingfeng kabur dengan panik, mereka juga benar-benar ketakutan. Ayo cepat pergi juga, kata Qin Nianxin. Shen Wei, Li Yuan, Fu Bingxin dan yang lainnya tidak berani tinggal sedetik pun. Bahkan, mereka sudah kabur. Namun, mereka terlalu lambat dan ketahuan sebelum mereka bisa kabur jauh. Sue Yingfeng memuentehkan darah dan berbalik. Pada saat ini, Jisuo dan Mu Nantang juga telah menyusul. Hei, adik Yingfeng, kenapa kamu tidak berhenti berlari saja? Kata Mu Nantang. Ada juga sedikit rasa dingin di mata Jisuo. Jangan salahkan kami, kamu tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini hari ini, kami akan memberimu kematian yang cepat. Mu Nantang menamparkan dengan kekuatan telapak tangan yang besar. Jisuo memanggil kapak penakluk setan dan menebasnya ke bawah. Kedua pria itu tidak memiliki banyak hubungan dengan Sue Yingfeng, jadi mereka tidak akan merasa bersalah untuk saling membunuh. Pada saat seperti ini, cukuplah bagiku untuk bertahan hidup. Kekuatan telapak tangan dan cahaya jimat menyerang, dan langit serta bumi pun berubah warna. Gerakan membunuh Mu Nantang dan Jisuo ditujukan langsung untuk membunuh. Sue Yingfeng sendiri hanya memiliki tingkat kultivasi alam kaisar setengah langkah. Bahkan dalam keadaan normal, dia masih jauh dari kata sebanding dengan keduanya, apalagi tanpa bantuan Raja Mahyiat Darah. Saya pikir pihak lain akan memilih menerima nasibnya. Tanpa diduga, senyum ganas muncul di wajah Sue Yingfeng. Kau ingin aku mati? Kalau begitu kita semua tidak ingin hidup lagi. Itu terjadi dalam sekejap saat Sue Yingfeng langsung melepaskan ikatan peti mati di punggungnya. Lalu dia berayun ke samping dan meletakkan peti mati di depannya. Duar. Serangan Jisuo dan Mu Nantang menghantam peti mati itu, menyebabkan dampak yang sangat besar. Yang tidak disangka-sangka adalah Sue Yingfeng tidak mengalami kerusakan apapun, bahkan peti jenazahnya pun berdiri tak bergerak. Hah? Apa ini? Jisuo dan Mu Nantang sama-sama tercengang. Bahkan wajah Xiao Nunu pun menunjukkan sedikit keterkejutan. Peti mati itu benar-benar menghalangi serangan gabungan dari 2 pembangkit tenaga listrik alam kaisar. Xiao Nunu memperhatikan dengan saksama. Peti mati itu panjangnya 2 meter dan lebarnya 1 meter. Peti itu diikat dengan rantai besi dan dijepit dengan jimat. Setiap inci peti itu memancarkan aura aneh. Hehe, Sue Yingfeng tertawa terbahak-bahak. Dia merobek rantai besi di peti mati dengan 1 tangan dan mengupas jimat di atasnya. Kau ingin membunuhku,
Kan? Kalau begitu aku akan melawanmu sampai mati. Duar. Pada saat ini, kilat dan guntur menyambar di langit dan angin kencang bertiup kencang. Tiba-tiba, tanda-tanda aneh muncul pada peti Mahtei itu. Pada saat yang sama, aura jahat yang mengerikan meledak. Sue Yingfeng menoleh dan berkata kepada orang-orang dari kuil raksasa di belakangnya, kalian juga jangan pergi. Saat dia berbicara, tentakel merah ilusi dilepaskan dari peti Mahtei satu demi satu, dan tentakel merah ini dengan cepat menyerbu ke arah orang-orang dari kuil raksasa. Swiss, 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 Qin Nianxin, Shen Wei, Li Yuan, Fu Bingxin dan yang lainnya semuanya terjerat oleh tentakel merah. Orang-orang di kuil raksasa ketakutan saat melihat darah dan energi spiritual mereka dihisap secara gila-gilaan. Ah, tidak. Sue Yingfeng, apa yang ingin kau lakukan? Sue Yingfeng tertawa ganas. Hehe, kalian semua adalah makanannya, kalau tidak, untuk apa aku membawa kalian ke sini? Mendengar ini, orang-orang dari kuil raksasa menjadi putus asa. Bukan hanya Duan Yin dan Ji Wuyan saja yang digunakannya untuk memurnikan menjadi Raja Mahiat Darah, bahkan orang-orang di kuil raksasa ini pun menjadi bagian perhitungannya. Tidak seorang pun tahu makhluk mengerikan apa yang tersembunyi di dalam peti Mahtei itu, namun dalam sekejap mata, peti Mahtei itu telah menyedot semua orang dari kuil raksasa hingga menjadi mahiat kering. Setelah itu, napas dingin mengepul keluar dari peti Mahtei, dan Sue Yingfeng menatap Xiao Nunu dan kelompoknya dengan kejam. Jika kau ingin membunuhku, itu tidak semudah itu. Sue Yingfeng mengatupkan kedua telapak tangannya, dan mantra berwarna darah mulai berputar di tanah. Peti Mahtei itu langsung terbuka, dan aliran energi darah mengalir deras ke langit. Memang ada sedikit rasa jijai di bibir Xiao Nunu. Tentu saja mudah membunuhmu, tidak ada bedanya dengan menyembelih guguk. Kemudian, Xiao Nunu mengabaikan barang-barang di dalam peti Mahtei dan langsung membidik Sue Yingfeng. Cahaya pembunuh, diperkuat 1000 kali. Swiss. Dalam sekejap, cahaya berwarna darah yang mengerikan melesat keluar, merobek seluruh ruang dan menyerang Sue Yingfeng. Yang terakhir merasa ngeri dan cepat-cepat melihat ke dalam peti Mahtei. Cepat, cepat selamatkan aku. Bang! Sebelum dia selesai berbicara, cahaya pembunuh dengan kekuatan 1000 kali lebih kuat langsung mengenai kepala Sue Yingfeng. Kepala Sue Yingfeng langsung meledak dan dia berubah menjadi mahiat tanpa kepala di tempat. Pada saat Sue Yingfeng meninggial, tentakel ilusi terbang keluar dari peti Mahtei. Tentakel itu langsung menghisap Sue Yingfeng menjadi mumi, bahkan jiwanya pun ikut dilahap habis. Energi darah yang memancar keluar dari peti Mahtei itu bahkan lebih kuat. Seolah-olah ada sesuatu yang hendak terbangun. Tuan, ini akan segera keluar. Jisuo menatap Xiao Nunu dengan serius. Bahkan sebagai orang kuat di tahap tengah alam kaisar, Jisuo dapat dengan jelas merasakan bahwa benda-benda di dalam peti Mahtei itu agak rumit. Pada saat ini, suara Dewa Pedang Ekor 9 terdengar dari pagoda emas pancer. Gunakan tangan Dewa 5 Elemen untuk menyegelnya. Hah! Mata Xiao Nunu berkilat kaget, dia bertanya diam-diam. Apa isinya? Itu juga boneka mahiat, tapi dilihat dari penampilannya, dia harus menghisap darah manusia untuk bangun. Tidak apa-apa jika kita menyegelnya lagi sebelum dia benar-benar bangun. Jika kita menunggu sampai dia benar-benar bangun, dia tidak akan mudah ditangani. Kata Dewa Pedang Ekor 9. Xiao Nunu bertanya, mengapa tidak menghancurkannya saja? Dewa Pedang Berekor 9 berkata, bagaimana jika itu berguna? Mata Xiao Nunu berbinar. Aku tahu. Seketika, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan dia langsung memanggil jimat ilahi 5 elemen. Swiss, 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 Swiss. 5 jimat dewa dengan warna berbeda muncul di kehampaan. Xiao Nunu membentuk segel dengan satu tangan, dan jimat dewa 5 elemen memancarkan fluktuasi energi yang unik. Satu demi satu, rune cantik diaktifkan, dan 5 jimat ilahi dengan cepat terhubung bersama untuk membentuk lingkaran sihir yang spektakuler. Kekuatan kelima elemen menyelesaikan penyatuannya, dan sebuah tangan raksasa yang menutupi langit terulur dari pusat lingkaran sihir. 5 jari tangan raksasa yang menutupi langit ini melambangkan kekuatan atribut yang berbeda-beda. Ibu jari bersifat metalik. Jari telunjuk memiliki atribut kayu. Jari tengah melambangkan air. Jari manis melambangkan api.
Jari kelingking melambangkan unsur tanah. Dan, di telapak tangan besar ini, 5 susunan ajaib berbentuk roda tengah beroperasi. Tangan Dewa 5 Elemen. Kata Xiao Nunu dingin. Skill pamungkas jimat ilahi 5 elemen muncul lagi. Di bawah tatapan semua orang, sebuah tangan besar turun dari langit dan menekan peti Mahtei di bawahnya. Duar. Bumi berguncang dan dunia kehilangan warnanya. Sejumlah besar darah dan energi meletus seperti air pasang. Tangan Dewa 5 Elemen menutupi peti Mahtei, tetapi kekuatan ini tidak menyebabkan kerusakan pada benda-benda di dalam peti Mahtei. Sebaliknya, ia membawa kekuatan penyegelan yang kuat. Tangan ilahi 5 elemen merupakan keterampilan serangan dan keterampilan penyegelan. Bagaimana cara melakukannya secara khusus, terserah Xiao Nunu yang memutuskan. Segel, kata Xiao Nunu dengan suara berat. Dalam sekejap, tangan raksasa yang menutupi langit dengan cepat menyusut dan berubah menjadi 5 rune dengan warna berbeda yang berkumpul ke arah bagian dalam peti Mahtei. Darah dan energi juga ditarik kembali dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Mirip seperti ikan paus yang menghisap air, ia menyatu kembali ke dalam peti Mahtei. Menyaksikan pemandangan ini, Jisuo dan Mu Nantang tidak bisa menahan napas lega. Pada saat yang sama, keduanya menatap Xiao Nunu dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Teknik penyegelan yang baru saja dilakukan Xiao Nunu jauh lebih maju daripada teknik penyegelan ilahi 4 segel yang sebelumnya dilakukan keempatnya bersama-sama. Di bawah segel tangan ilahi 5 elemen, darah dan energi di dalam peti Mahtei berangsur-angsur mereda. Swiss, Xiao Nunu bergerak dan jatuh ke tanah. Jisuo, diikuti oleh Mu Nantang, Qiu Ruyin, Jiang Zixue dan Jiu Yuan yang berada di belakang juga bergegas mendekat. Semua orang berdiri di belakang Xiao Nunu, menatap peti Mahtei di depan mereka dengan ekspresi serius. Aku melihat Mahiat berbentuk manusia tergeletak di dalam peti Mahtei. Mahiat itu mengenakan jubah hitam dan topeng hantu di wajahnya. Energi darah yang mengalir deras menyelimuti seluruh badannya, membuat orang-orang merasa sangat jahat. Mata Xiao Nunu berbinar, lalu dia segera menyadari bahwa di balik boneka Mahiat humanoid itu, si tetua memiliki sepasang sayap berwarna hitam, dan di atas kepalanya terdapat 2 tanduk yang mirip dengan tanduk antelop. Bukan manusia, kata Xiao Nunu dengan suara berat. Jisuo dan Mu Nantang saling berpandangan, dan yang pertama tanpa sadar berkata, mungkinkah ini, boneka Mahiat setan darah, yang disempurnakan oleh kepala sekolah generasi pertama sekte Dewa Darah? Mungkinkah ini boneka Mahiat iblis darah yang disempurnakan oleh pemimpin generasi pertama sekte Dewa Darah? Kata Jisuo. Mata Xiao Nunu sedikit miring. Mu Nantang mengangguk. Sepertinya begitu. Qiu Ruyin juga berkata, bukan sepertinya, tapi boneka Mahiat iblis darah itu. Selain itu, sekte Dewa Darah seharusnya tidak memiliki boneka Mahiat iblis darah kedua. Xiao Nunu bertanya, apakah kamu tahu asal-usulnya? Ketiganya langsung menatap Xiao Nunu. Jisuo menjawab, Tuanku, kultus Dewa Darah selalu baik di berbagai mantra rune, penyempurnaan Mahiat, dan lainnya. Dan Mahiat pemurnian adalah yang paling terkenal. Dikabarkan bahwa generasi pertama dari sekte itu mendapatkan Mahiat anak-anak lelaki itu dan di suatu tempat, itu. Dan di mana-mana Antang menambahkan, dikatakan bahwa kekuatan boneka Mahiat iblis darah sangat kuat, tetapi ada cacat yang sangat besar, yaitu bahwa ia perlu menyedot darah orang yang hidup untuk bangun, dan waktu untuk setiap kebangkitan sangat terbatas. Dawa-dawa telah mengadili banyak cara untuk menebus kelompok ini, tetapi tidak ada yang bisa dikerjakan, sehingga setiap kali itu diselesaikan, yang diselesaikan, suatu hal yang diselimuti. Sebuah kelompok, tetapi tidak ada yang bisa diperjuangkan telah banyak digunakan sejak saat itu. Setiap kali dipanggil, sekelompok murid harus dikorbankan. Setiap kali dipanggil, sekelompok murid harus dikorbankan. Untuk waktu yang lama, tidak ada sekte yang dapat menahannya. Coba pikirkan, orang-orang bergabung dengan sekte untuk berlatih dan berkontribusi pada perkembangan sekte, tetapi akhirnya hidup dalam ketakutan setiap hari. Siapapun akan dipenuhi dengan kebencian. Setelah mengatakan itu, Mu Nantang berjalan mendekati peti Mahtei dan berkata, aku tidak menyangka Sui Yingfeng juga orang yang kejam. Dia membawa boneka Mahiat iblis darah yang ditinggalkan oleh sekte di punggungnya setiap hari. Jisuo juga mengangguk dan berkata, orang ini memang orang yang kejam.
Dia memiliki bakat yang luar biasa dan cara yang kejam. Sayang sekali kekuatannya sendiri agak kurang, kalau tidak, dia akan menjadi karakter yang sangat sulit untuk dihadapi. Meskipun Sue Yingfeng hanya berada di peringkat ke-9 dalam daftar surgawi, dia tetap mendapat pengakuan bulat dari Ji Suo dan Munantang. Tidak cukup hanya Duan Yin dan Ji Wuyan yang disempurnakan menjadi Raja Mahiat Darah olehnya, dia bahkan menipu sekelompok orang dari kuil raksasa di sini, hanya agar mereka dijadikan tumbal di saat kritis. Orang-orang di kuil raksasa mengira Sue Yingfeng benar-benar ingin membalaskan dendam mereka, tetapi siapa sangka mereka semua akan dikorbankan untuk boneka Mahiat Iblis Darah. Tentu saja, manusia berencana, dewa berkehendak, dan Sue Yingfeng sendiri mengalami nasib yang sama. Boneka Mahiat Iblis Darah itu menyedot habis seluruh jiwanya yang abadi. Dia mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Tuan, apa yang akan Anda lakukan dengan boneka Mahiat Iblis Darah ini? Jika Anda merasa itu merusak pemandangan, kami akan membantu Anda menghancurkannya, kata Ji Suo. Xiao Nunu mengangkat tangannya sedikit. Ji Suo mengerti maksudnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Xiao Nunu berpikir dalam hati. Menyerap darah dan energi, ini tampaknya mirip dengan sifat Red Dust Tribulation Killing Array. Red Dust Tribulation Killing Array membutuhkan pembakaran darah dan energi untuk diaktifkan, dan Blood Demon Corpse Puppet ini juga membutuhkan darah dan energi untuk terbangun. Perbedaannya adalah Red Dust Tribulation Killing Array membakar darah dan energi seseorang, sedangkan untuk Blood Demon Corpse Puppet, seseorang dapat mengorbankan orang lain. Xiao Nunu belum tahu bagaimana cara menghadapi hal semacam ini. Namun tidak perlu terburu-buru, mari kita tunggu dan lihat saja. Seketika Xiao Nunu melambaikan tangannya dan menutup-tutup peti Mahtei yang tak jauh darinya, lalu menempelkan segel lain di atasnya. Setelah melakukan ini, Xiao Nunu menyimpannya. Ji Suo, Munantang, dan Qiu Ruyin menonton dari samping, dan tidak ada dari mereka yang berani mengeluarkan suara. Ayo pergi, kata Xiao Nunu. Hah? Ketiganya tercengang. Munantang bertanya, maaf, Tuan, kita mau kemana? Xiao Nunu menjawab, urus saja urusanmu sendiri. Kalau terjadi apa-apa, aku akan memberi tahumu. Baik, Tuan. Ketiganya bersikap bijaksana dan tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka segera terbang menjauh. Nyawe terselamatkan untuk saat ini. Ketika mereka bertiga berbalik dan pergi, mereka merasa agak lega. Tapi itu hanya keberuntungan saja. Oh, ini sangat mengerikan. Bukan saja aku tidak mendapatkan teknik pemakaman surga, tetapi sekarang aku telah menjadi budak orang lain. Munantang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ji Suo tersenyum pahit. Dia sangat berhati-hati. Bahkan ketika aliansi 4 orang pertama kali terbentuk, Ji Suo menolak. Namun meski begitu, dia tetap jatuh ke tangan Xiao Nunu. Tenang saja, Pei Yu sudah meninggal, jawab Ji Suo. Selagi mereka berbicara, keduanya melirik Qiu Ruyin yang berada tidak jauh. Qiu Ruyin tetap diam. Tidak realistis untuk mengatakan bahwa dia sama sekali tidak memiliki dendam. Namun dalam situasi saat ini, Qiu Ruyin tidak berdaya. Kita hanya bisa berharap bahwa Xiao Nunu akan menepati janjinya dan mencabut pembatasan pembunuhan terhadap mereka di masa mendatang. Swiss, Swiss, Swiss. Seketika, mereka bertiga melesat pergi. Setelah ketiga pria itu pergi, hanya Xiao Nunu, Jiang Zixue, Jiu Yueyuan dan boneka Mahiat Dewa Iblis yang tersisa di sana. Mengapa kamu ada di sini? Xiao Nunu menatap Jiu Yueyuan dengan sedikit kelembutan di matanya. Jiu Yueyuan segera melangkah maju, matanya yang indah tersenyum. Tentu saja aku datang untuk mencarimu. Bagaimana kau tahu aku ada di sini? Apa kau lupa? Kita punya tanda yang sama di badan kita. Xiao Nunu tiba-tiba menyadarinya. Apa yang dibicarakan pihak lain tentu saja adalah nasib iblis dan kesengsaraan hidup dan Mahtei pada mereka berdua. Selain itu, Jiu Yueyuan mengendalikan kekuatan batu iblis aneh. Jadi dia bisa merasakan jejak hubungan dengan nasib iblis dan kesengsaraan hidup dan Mahtei. Dengan hubungan ini, dia menemukan sisi ini. Apakah itu iblis penipu? Jiu Yueyuan menatap Mahiat iblis yang tidak jauh dari situ. Ya, Xiao Nunu mengangguk. Itu adalah boneka Mahiat yang terbuat dari badan dewa iblis penipu. Tidak heran napasnya begitu familiar, bukankah akan ada masalah?
Jiu Yue Yuan bertanya dengan khawatir. Trickster adalah sosok yang sangat menakutkan saat dia masih hidup. Bahkan setelah jatuh begitu lama, badannya masih utuh. Jiu Yue Yuan merasa sedikit khawatir tentang hal ini. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, "Aku tahu batasku." Jiu Yue Yuan mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian, Xiao Nunu menatap Jiang Zixue di sisi lain. "Bagaimana luo kamu?" Jiang Zixue menggelengkan kepalanya. "Tidak ada yang serius." Xiao Nunu tersenyum dan berkata, "Kedua kalinya." Jiang Zixue, "Apa maksudmu kedua kalinya?" Xiao Nunu, "Sudah kubilang, ini kedua kalinya kau berusaha sekuat tenaga, kau benar-benar tidak takut mati. Kalau terus seperti ini, belum lagi aku tidak bisa membalas budi ini. Kurasa guru dari puncak Dameng Yunmu akan datang untuk melawanku sampai mati. Kau tahu, guru dari puncak Dameng Yun menghabiskan banyak tenaga untuk membangkitkan Jiang Zixue, tetapi Jiang Zixue hampir mati 2 kali karena Xiao Nunu. Kalau pihak lain tahu tentang ini, dia pasti akan sangat membenci Xiao Nunu." Jiu Yue Yuan juga menatap Jiang Zixue dengan rasa ingin tahu. Yang terakhir menjawab, "Pertama kali, itu karena aku menerima kentunganmu dan aku malu untuk kabur di tengah jalan." "Bagaimana dengan yang kedua?" "Yang kedua kali adalah karena aku ingin mempelajari teknik pemakaman surga." Jiang Zixue menjawab tanpa ragu-ragu. Xiao Nunu mengangkat alisnya yang tampan. "Tentu, aku akan mengajarimu." Mata indah Jiang Zixue berbinar. "Benarkah?" "Tentu saja benar, aku akan mengajarimu sambil berjalan." Saat dia berkata demikian, Xiao Nunu melambaikan tangannya, dan sebuah senjata sihir terbang muncul di depan beberapa orang. Senjata ajaib ini adalah perahu terbang kecil yang mewah. Kali ini, Xiao Nunu mengumpulkan banyak harta. Sumber daya masyarakat Changhaizu saja cukup untuk memberi mereka makan. Xiao Nunu sendiri memiliki 4 artefak abadi tingkat abadi. Mereka adalah roda guntur pemakaman langit, jimat ilahi 1000 besar, kipas asap, dan kuali laut penelan langit. 3 barang terakhir adalah rampasan yang diperoleh dari pembunuhan Xiang Yuzhang, Lan Ruomei dan Fang Sui, 2 dari 7 Raja Changhai. Ada juga piring King Long yang dibuat oleh Xuan Lang, yang diberikan kepada Jiang Zixue. Jadi, selain seni pemakaman langit, perolehan Xiao Nunu lainnya juga sangat kaya. Jangan lupa tas penyimpanan Sue Yingfeng. Jiang Zixue mengingatkan. "Ya, aku hampir lupa." Xiao Nunu tersenyum tipis, lalu mengalihkan pandangannya ke tempat Sue Yingfeng meninggial, lalu mengambil sebuah tas penyimpanan yang berserakan tidak jauh dari tanah. Tas penyimpanan ini milik Sue Yingfeng. Indra spiritual Xiao Nunu menyapu tas penyimpanan itu. Sebagian besar benda di dalamnya berhubungan dengan teknik pemurnian mahyiyat, dan Xiao Nunu tidak terlalu tertarik. Namun kemudian, Xiao Nunu mengeluarkan jimat ajaib. Jimat abadi ini berukuran sebesar telapak tangan. Kekuatan spiritual Xiao Nunu melonjak di telapak tangannya, dan dalam sekejap, jimat abadi itu langsung berubah menjadi lebih dari selusin jimat yang identik. Puluhan jimat itu saling mengelilingi dan membentuk lingkaran cahaya. Itu adalah kutukan Dewa Darah. Jiang Zixue menjelaskan. Meskipun itu adalah senjata ajaib yang mirip dengan jimat, kekuatannya tidak kalah dengan senjata abadi tingkat abadi biasa. Xiao Nunu mengangguk. Sue Yingfeng telah menggunakan kutukan Dewa Darah ini beberapa kali tadi, dan itu cukup kuat. Dengan cara ini, termasuk jimat Dewa Darah, Xiao Nunu memiliki total 5 artefak abadi tingkat abadi. "Ayo pergi," kata Xiao Nunu, dan dengan santai mengambil boneka mahyiyat Dewa Iblis itu. Tak lama kemudian, mereka bertiga menaiki kapal terbang mewah itu. Perahu terbang itu panjangnya sekitar 30 meter, dan di tengahnya terdapat ruangan dengan kursi dan meja panjang. Tanpa menghabiskan terlalu banyak energi spiritual, kapal terbang itu lepas landas ke udara dan kemudian terbang kembali ke arah asalnya. "Mana yang lain? Apa mereka sudah keluar semua?" Xiao Nunu bertanya pada Jiu Yue Yuan. "Ya," Jiu Yue Yuan menjawab. "Pada dasarnya semua orang sudah keluar, dan kekuatan semua orang sudah meningkat pesat. Dalam perjalanan ke sini, kami menemukan beberapa alam rahasia, jadi mereka memintaku untuk mencarimu terlebih dahulu, dan kita akan bertemu nanti." Xiao Nunu mengangguk. Tidak jauh dari situ, Jiang Zixue menatap Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan dengan penuh semangat. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi merasa tidak sopan untuk melakukannya.
Xiao Nunu tidak dapat menahan tawa. Ia menoleh ke arah Jiang Zixue dan berkata, "Aku tidak lupa. Aku hanya ingin menunggu sampai kau pulih dari luka-lukamu sebelum mengajarimu." Jiang Zixue duduk tegak. "Luka-lukaku tidak serius. Xiao Nunu, apakah kau sangat menantikannya?" Jiang Zixue, "Sebenarnya tidak apa-apa pada awalnya. Aku tidak terlalu menantikannya, tetapi setelah melihatmu membunuh Ratu Mahiat Darah dalam hitungan detik, aku menjadi sangat bersemangat." Jiang Zixue mengatakan yang sebenarnya. Memang, hanya dengan satu gerakan itu, Raja Mahiat Darah, yang berada di tahap tengah alam kaisar, berubah menjadi abu dalam hitungan detik. Tidak seorang pun yang melihatnya dapat menolak pesona teknik pemakaman langit. Xiao Nunu kemudian berkata, "Prinsip teknik pemakaman langit sangat sederhana. Teknik ini terutama bergantung pada kekuatan rune kuno untuk menciptakan kerusakan." Seketika, Xiao Nunu mengangkat tangannya, dan rune kuno misterius muncul di tangannya satu demi satu. Jiang Zixue memiliki ekspresi serius. Jiu Yue Yuan juga mulai memperhatikan. Sekitar 1000 rune dapat diringkas menjadi pola dewa. Xiao Nunu terus menjelaskan. Bas. Di bawah kendalinya, rune yang tergantung di telapak tangannya dengan cepat menyatu dan kemudian berubah menjadi pola ilahi berwarna emas. Pola-pola ilahiyah itu sungguh luar biasa dan indah. Sama seperti jejak cahaya di luar bintang, ia tidak hanya menyingkapkan rasa misteri, tetapi juga mengandung fluktuasi energi yang sangat menakjubkan. Jiang Zixue dan Jiu Yuan keduanya dapat merasakan bahwa pola ilahi ini sendiri sudah cukup untuk membunuh lawan yang levelnya sama. Ini juga benar. Xiao Nunu berkata, "Serangan yang kulakukan untuk membunuh Raja Mahiat Darah melepaskan hampir 10.000 rune kuno. 10.000 rune itu dapat mengembun menjadi 10 rune dewa." Setelah jeda, dia melanjutkan. "Tentu saja, karena ini adalah pertama kalinya aku melakukan teknik pemakaman surga, aku tidak terlalu mahir melakukannya. Selama proses transformasi, beberapa rune kuno gagal mengembun menjadi rune dewa. Jadi, serangan itu tidak sempurna, tetapi cukup untuk membunuh Raja Mahiat Darah." Jiang Zixue mendengarkan dengan sangat saksama. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat adegan Raja Mahiat Darah yang terbunuh seketika. Tepat seperti yang dikatakan Xiao Nunu, beberapa rune kuno di sekitar Raja Mahiat Darah pada saat itu mengembun menjadi pola ilahi, sementara beberapa tetap dalam bentuk rune. Namun meski begitu, kekuatan itu sangat menghancurkan. Dalam sekejap, Raja Mahiat Darah hancur berkeping-keping. Semakin banyak rune yang kau lepaskan, semakin kuat teknik pemakaman langit. Jumlah rune dewa menentukan tingkat kemahtian, jadi kau hanya perlu menguasai rune kuno tersebut untuk mempelajari teknik pemakaman langit. Xiao Nunu menjelaskan prinsip-prinsip teknik pemakaman langit. Mata Jiang Zixue berbinar dan dia menjadi lebih penuh harap. Pada saat ini, dia bagaikan seorang murid yang baik, yang mendengarkan dengan penuh perhatian di kelas, tanpa sedikit pun jejak keganasan yang dia tunjukkan selama pertempuran. Jiu Yue Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, rune kuno itu pasti sulit dikendalikan, kan? Xiao Nunu mengangguk. Disitulah letak kesulitannya, karena kekuatan yang terkandung dalam setiap rune kuno sangatlah kuat. Melepaskannya akan menghabiskan banyak energi spiritual, belum lagi memadatkannya menjadi rune ilahi. Prinsip teknik pemakaman surga sangatlah sederhana, tetapi sangat sulit untuk benar-benar melakukannya. Mengendalikan ribuan rune kuno sekaligus jelas bukan tugas mudah. Namun, kamu mampu membelinya. Xiao Nunu menatap Jiang Zixue. Badan Yuan Suci milikmu dapat menyerap kekuatan eksternal untuk penggunaanmu sendiri, jadi kekuatan spiritualnya pasti cukup. Mendengar 3 kata badan Yuan Suci, Jiu Yue Yuan di sebelahnya sedikit terkejut. Badan Yuan Suci adalah badan abadi tertinggi yang sangat langka. Jiu Yue Yuan belum pernah melihat orang dengan badan abadi tertinggi dalam hidupnya. Jiang Zixue agak senang, dan dia langsung bertanya, seberapa kuat rune kuno yang terkandung dalam teknik pemakaman surga? Xiao Nunu berpikir sejenak dan berkata, kekuatan rune setara dengan salah satu lampu malapetaka pembunuhku. Jiang Zixue sangat terkejut. Killing Light adalah keterampilan bawaan ketiga Xiao Nunu. Jiang Zixue telah menyaksikan kekuatannya dengan matanya sendiri. Satu rune hampir setara dengan kerusakan sinar cahaya yang mematikan. Diperlukan 1000 rune untuk memadatkan pola ilahi.
Dengan kata lain, kekuatan pola ilahi setara dengan menggunakan Killing Light. Thousand times strengthened sekali. Namun, ketika Xiao Nunu membunuh Raja Mahiat Darah, ia melepaskan 10.000 rune. 10.000 rune itu dapat dipadatkan menjadi 10 pola ilahi secara total. Ini berarti serangan Xiao Nunu sebelumnya menghasilkan kerusakan 10 kali lipat dari cahaya pembunuh 1000 kali diperkuat. Jiang Zixue merasa agak tidak percaya. Tidak heran Raja Mahiat Darah bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun. Teknik pemakaman surga ini benar-benar terlalu kuat. Serangan acak apapun setara dengan menggunakan Killing Light. Thousand times enhanced 10 kali, dan 10 kali kekuatan ini terkonsentrasi dan meledak sekaligus. Hal yang paling menakutkan bagi Xiao Nunu adalah ini baru permulaan. Ini hanyalah titik awal dari The Art of Sky Burial. Seiring berjalannya waktu, jumlah rune yang dikendalikan oleh Xiao Nunu akan terus meningkat, dan jumlah pola ilahi yang dapat dipadatkan juga akan meningkat. Saat itu akan menjadi awal dari mimpi buruk bagi orang lain di medan perang Imperial Domain. Hati Xiao Nunu juga dipenuhi dengan banyak harapan. Batas atas seni mengubur langit sangat tinggi, dan memiliki efek yang sama dengan sutra pedang tertinggi. Semakin banyak Taisang Feng Hua, semakin kuat sutra pedang Taisang nantinya. Semakin banyak pola ilahi pemakaman langit, semakin besar kerusakan teknik pemakaman langit. Apakah aku sudah menjelaskan diriku dengan jelas? Xiao Nunu bertanya pada Jiang Zixue. Ya, Jiang Zixue mengangguk berulang kali. Saya mengerti, tetapi apakah saya harus mempelajari rune yang terkandung dalam teknik pemakaman langit satu persatu? Tentu saja, saya harus mempelajarinya satu persatu dengan saksama, terutama rune mana yang dapat diringkas menjadi pola ilahi. Saya tidak boleh membuat kesalahan. Kata Xiao Nunu. Aku mengerti. Ayo kita mulai. Baiklah, kalau begitu aku akan mulai mengajar. Xiao Nunu juga melirik Jiu Yue Yuan di sampingnya, memberi isyarat agar pihak lain juga bisa ikut belajar. Meskipun Jiu Yue Yuan tidak dapat menguasai terlalu banyak konten dengan tingkat kultivasinya saat ini, itu akan tetap berguna di masa mendatang. Segera, Xiao Nunu mulai mengajarkan satu rune pada satu waktu. Segala macam rune misterius berubah di telapak tangan Xiao Nunu. Setiap rune sangatlah indah, namun juga mengandung kekuatan yang besar. Jiang Zixue sangat serius. Bagaimanapun, dia adalah Valkyrie terkenal di Baxingzhu dan memiliki bakat yang sangat tinggi. Dia tidak lambat dalam belajar. Jiu Yue Yuan juga dengan hati-hati mencatat perubahan setiap rune. Namun, pada saat ini, kepala Jiang Zixue tiba-tiba terkulai, dan dia pingsan di tanah. Hah! Xiao Nunu terkejut, dan dia bergegas maju untuk memeriksa. Jiu Yue Yuan juga berjalan mendekat dan membantu Xiao Nunu berdiri. Nona Jiang, panggil Xiao Nunu pelan, ada apa denganmu? Jiang Zixue terbangun perlahan. Tatapan matanya yang awalnya dingin menjadi sedikit bingung. Dia berkata dengan lemah, Xiao, Tuan Xiao, di mana aku? Tuan Xiao. Mendengar nama itu, Xiao Nunu sedikit terkejut. Kamu adalah Si Liyue. Bersambung.